Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, pada 11 Juni 2026 mendatang penantian ajang 4 tahun sekali bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia akan kembali disuguhkan dengan FIFA World Cup 2026. Ajang utama dan tertinggi dalam kalender pertandingan internasional FIFA ini digadang-gadang akan menjadi yang paling besar dan menjadi ajang perdana dalam banyak aspek. Selain itu, pemirsa, ada fakta-fakta menarik apa saja yang akan kita simak pada segmen kali ini. Kita mari sama-sama ulas melalui slide yang pertama. Kita awali dengan mengulas fakta pemirsa bahwa Piala Dunia 2026 digadang-gadang menjadi penyelenggaraan terbesar. Karena pada tahun ini World Cup diadakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat di 11 kota, Meksiko 3 kota, dan Kanada 2 kota. Dan ketiga benua atau ketiga negara di benua Amerika ini nantinya akan menjadi tuan rumah bagi 48 negara. Ini sangat besar ya pemirsa dibandingkan pada penyelenggaraan yang sebelumnya. Setelah dinyatakan lolos 12 grup yang telah dibagi. Jumlah tim dan pertandingan juga mengalami peningkatan yang jauh lebih signifikan, di mana dalam Piala Dunia sebelumnya ada 32 tim dengan 64 pertandingan. Juga informasinya pemirsa bahwa pertandingan final Piala Dunia 2026 ini akan diadakan di New York, New Jersey MetLife Stadium. Seperti yang diketahui, MetLife Stadium sendiri sebenarnya bukan stadium untuk pertandingan sepak bola, melainkan untuk pertandingan American Football atau NFL, dan juga pernah menjadi tuan rumah daripada stadium gelaran Super Bowl ke-48. Kapasitasnya cukup besar ya pemirsa, bahwa sanggup menampung sekitar 82.500 penonton, dan sebagai gambaran, perbandingan Stadion Utama Gelora Bung Karno itu mampu menampung sekitar 78.000 penonton. Dan minat dari penonton dunia juga tidak main-main, bahkan diperkirakan sudah tembus 500 juta permintaan untuk menyaksikan pertandingan. Kita berada dalam slide selanjutnya. Fakta lain yang tidak kalah menarik pemirsa adalah situasi geopolitik global, terutama yang menyangkut konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Penantiannya adalah apakah Iran akan bergabung dalam Piala Dunia tahun ini setelah dinyatakan lolos. Dan pernyataan datang dari pemerintah Iran dalam hal ini pemirsa adalah dari Menteri Olahraga Iran. Kita melihat Ahmad Donyamali mengatakan bahwa mengingat rezim korup ini yang merujuk kepada Amerika Serikat telah membunuh pemimpin kami, dan dalam keadaan apapun kami tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia. Ini disampaikan pada 11 Maret 2026 ya pemirsa. Tetapi di sisi lain, entah ini adalah sebuah perkembangan atau ini adalah sebuah klaim sepihak ya pemirsa, tetapi disampaikan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino pada 30 April 2026 mengatakan bahwa izinkan saya langsung menegaskan bagi mereka yang mungkin ingin menegakkan atau mengatakan atau menulis hal lain, bahwa tentu saja Iran akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Bahkan dari sisi Gianni Infantino ya pemirsa, dalam kesempatan keterangannya lain, Gianni klaim bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menyambut baik untuk Iran berkompetisi dalam FIFA World Cup. Sikap Iran ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari situasi agresi militer yang dilancarkan Amerika Serikat kepada Iran. Dan secara pembagian grup, Iran masuk ke dalam grup G bersama dengan Belgia, Selandia Baru, dan Mesir. Bahkan dari kalender jadwal pertandingan yang sudah dirilis ya pemirsa, Iran ini dijadwalkan untuk sepenuhnya bermain di Amerika Serikat. Dan tentunya ini juga menjadi pertanyaan semakin mendasar dan semakin kuat, apakah Iran akan memutuskan untuk bergabung dalam final ataupun Piala Dunia 2026 maksud kami. Dan kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa, fakta yang tidak kalah menarik bagi Anda yang tumbuh dalam era sepak bola sebagai fans Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, apalagi Anda adalah fans fanatik dari keduanya dan kerap membandingkan siapa yang lebih baik. Piala Dunia 2026 ini bisa menjadi ajang terakhir Anda menyaksikan Ronaldo dan Messi di ajang Piala Dunia. Bagi Anda fans Ronaldo atau CR7 ini sudah memastikan bahwa Piala Dunia 2026 adalah Piala Dunia terakhir untuk berkontribusi bagi timnas Portugal karena sudah berusia 41 tahun. Ronaldo sudah mengonfirmasi hal tersebut dalam kesempatan wawancara dengan berbagai media. Sedangkan pemirsa, untuk Lionel Messi dan Argentina saat ini masih menunggu kepastian Messi akan bermain untuk Argentina di Piala Dunia. Perkembangannya, keputusan sepenuhnya berada di tangan Messi, setidaknya menurut bos timnas Argentina Lionel Scaloni. Dan apabila memutuskan untuk main, Leo akan berada di usia 39 tahun. Salah satu pertimbangan yang sedang dipantau adalah apakah Messi masih dalam kondisi fisik yang prima untuk bermain. Pun tidak ya pemirsa, kita ingat siapa yang menjadi juara Piala Dunia di tahun 2022 lalu? Betul sekali, Argentina. Jadi sebenarnya secara track record, jumlah maupun daftar dari trofi yang sudah dimiliki oleh Messi ini, baik mereka menang di Liga maupun menang dalam skala negara, sebenarnya Messi sudah lengkap. Dan kita beralih ke grup selanjutnya pemirsa, adalah fakta lain perihal pembagian grup. Ada beberapa pandangan yang menarik, tetapi kami coba untuk merangkum di antaranya grup yang menarik untuk diamati. Salah satunya grup yang menarik untuk diperhatikan adalah kita mulai dari grup F ya pemirsa. Di grup F ini ada Belanda dan Jepang yang
yang berpotensi untuk bersaing secara ketat. Jepang yang tampil impresif di edisi sebelumnya juga berpotensi untuk memberikan kejutan, membuat grup ini sangat terbuka. Apalagi persaingan klasik juga kita untuk menanti penting ya pemirsa antara Spanyol dan juga Uruguay yang tidak kalah menarik. Nah, sementara itu kita beralih untuk melihat dari grup J nih pemirsa. Grup J ini menarik untuk dinanti karena performa juara dunia Argentina yang segrup dengan Aljazair, Austria dan juga Yordania. Apakah nantinya dia akan keluar sebagai salah satu yang paling dominan dari grup ini? Lalu kemudian kita beralih sedikit pemirsa ke grup D di mana ada tuan rumah nih ya, Amerika Serikat. Apakah nantinya sebagai tuan rumah ini bersama dengan Paraguay, Australia dan Turki, keuntungan bermain di kandang ini bisa menjadi faktor penting bagi Amerika Serikat untuk mengamankan posisi teratas. Karena seperti yang diketahui tuan rumah ini memiliki privilege ya untuk langsung lolos, dan juga pemirsa ya, yang tidak kalah menarik tanpa terkecuali juga lah negara-negara yang duduk dalam peringkat 10 besar daripada FIFA Rankings. Kita berada dalam slide selanjutnya untuk melihat fakta menarik lainnya. Dan untuk final dan juga rangkaian daripada Piala Dunia 2026, ada fakta lain yang menarik terutama berkaitan dengan inovasi teknologi. Jadi FIFA memperkenalkan avatar 3D berteknologi tinggi yang sudah didukung oleh Artificial Intelligence untuk semua pemain yang berpartisipasi guna untuk merevolusi pengawasan pertandingan dan keterlibatan daripada fans yang menonton. Jadi inisiatif ini adalah bagian daripada kemitraan besar dengan perusahaan teknologi yang akan melibatkan sekitar 1.248 pemain. Jadi pada prinsipnya pemirsa, teknologi ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah memberikan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk VAR dan keputusan offside dengan melacak dimensi tubuh secara real time, dimensi dan pergerakan pemain secara real time. Lebih lanjut adalah untuk meningkatkan kualitas siaran dengan mengamati dan juga mengganti grafik statis dengan animasi realistis dan rekaman kamera tubuh body cam wasit sehingga outputnya lebih stabil. Dan perihal bola pertandingan pemirsa selalu menjadi juga ajang-ajang ini nanti bahwa Adidas dipercaya untuk Piala Dunia tahun ini dengan model Trionda. Nama ini merupakan gabungan dari awalan bahasa Inggris tri yang berarti tiga dan kata bahasa Spanyol Portugis onda yang artinya gelombang. Dan sebagai bentuk penghormatan kepada tiga negara karena ini merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh tiga negara. Desainnya menampilkan warna dari masing-masing negara tuan rumah. Merah untuk Kanada, hijau untuk Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Dan itulah tadi pemirsa sejumlah fakta seputar penantian Piala Dunia 2026. Jangankan jelang 1 bulan nih pemirsa, 4 tahun sejak 2022 lalu saja sudah terlewati tanpa terasa. Apakah Anda sudah memiliki jersey tim negara kesukaan Anda? Dan jangan lupa juga untuk nonton bareng dengan rekan-rekan sejawat agar momennya tidak terlewati. Itulah tadi ulasan kami seputar jelang Piala Dunia 2026 pemirsa. Usai jeda Metro Siang akan kembali dengan informasi tersangka pelaku pencabulan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.